Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Pada kesempatan malam hari ini, saya seperti biasa, kalau sudah pernah dengar khotbah saya selalu kerinduan saya adalah supaya kita semuanya satu tubuh Kristus ini betul-betul hidupnya tidak bisa dibohongi sama iblis. Karena saya eh, kasihan gitu ya, lihat anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan justru melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini, keabsahan daripada imannya terlihat gitu. Ada yang kuat, ada yang jatuh, ada yang bahkan ada yang sampai meninggalkan keluarganya juga ada. Ya, saya mengenal beberapa hamba Tuhan bahkan yang seperti itu, dan banyak hal-hal yang lain yang saya temukan di dalam musim ini. Em, saya selalu percaya bahwa apapun yang iblis lakukan itu tidak sebanding dengan keindahan yang Tuhan buat. Masalahnya seringkali kita tidak bisa melihat keindahan yang Tuhan buat karena mata kita ditutup. Itu sebabnya malam hari ini mari kita membahas tentang sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang merupakan prinsip antara kebutuhan dan keinginan manusia. Kita suka terbuai sama keinginan kita, jadi akhirnya kita tidak melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Itu sangat bahaya. Itu sebabnya mengapa iblis selalu memakai keinginan kita untuk membutakan segala yang indah yang sebenarnya Tuhan sedang buat di dalam kehidupan ini. Saya selalu mengajar kedua anak saya dari sejak mereka kecil, saya katakan di dalam hidupmu iblis akan melempar buah apel yang ditujukan untuk membuat kamu benjol. Tetapi dengan luar biasa Tuhan akan menggantikan buah apel itu dengan jus apel. Jadi sesuatu yang diperuntukkan untuk menjadi sesuatu yang menjadi kecelakaan bagi manusia, Tuhan akan selalu membuat jadi lebih indah. Jadi itu yang Tuhan selalu buat dalam hidup ini. Jadi kita bahas dari sisi pandeminya ini dulu ya. Sejak tahun lalu saya mulai bertanya sama Tuhan pastinya, sejak permulaan bulan-bulan Maret, masuk ke bulan April, ketika gedung gereja ditutup, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini? Kemudian pelan-pelan Roh Kudus mulai bicara. Dia katakan bahwa ada kebutuhan yang sangat besar bagi dunia dan khususnya juga bagi Indonesia. Kebutuhan itu adalah jiwa-jiwa harus dituai. Kemudian saya lihat Tuhan, saya juga sedih sempat melihat beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa oh, gedung gereja nggak boleh ditutup. Pokoknya kita gereja nggak boleh ditutup. Tapi dia banyak hamba Tuhan yang mengartikan itu bahwa itu gedungnya. Yang ditutup itu gedungnya, Bapak Ibu. Kalau gereja nggak pernah bisa ditutup karena gerejanya adalah kita semua. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah eklesianya Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Itu pengertian yang luar biasa yang kita harus tangkap. Jadi ketika satu gedung gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di mana? Di rumah-rumah. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang dahsyat terjadi sejak tahun lalu. Yang sering kali kita tidak melihat, ini yang saya katakan, karena keinginan kita untuk keluar dari pandemi, keinginan kita untuk tidak ada lagi dalam masa sulit, kita akhirnya tidak melihat kebaikan Tuhan. Saya tidak salahkan kita mau keluar dari pandemi. Semua daripada kita mau ini semuanya berakhir. Semua dari kita. Dan memang ada kabar baik yang luar biasa. Dari bulan lalu, kasus aktif sempat menginjak angka 570.000. Sekarang per hari ini sudah kalau nggak salah tadi saya lihat 130.000. Turun sampai 400.000 lebih dalam 1 bulan. Yang dilihat adalah, yang kita harus lihat adalah kesembuhan yang masif terjadi di bangsa ini. Jadi itu yang harus kita lihat. Saya percaya juga kemarin saya dengar kabar di Surabaya juga sudah mulai zona hijau. Banyak tempat-tempat sudah mulai zona hijau. Jadi itu yang sebenarnya yang keinginan kita itu, kita mau lihatnya itu betul. Tapi di balik itu semuanya ada perkara besar yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup ini. Coba lihat bersama-sama saya dengan teliti di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Nah, ini dia. Ya. Sambil memuji Allah, ini sambungan dari ayat sebelumnya. Dikatakan begini, mereka disukai semua orang,
dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bicara soal gereja mula-mula. Gereja mula-mula ini jumlah mereka ditambahkan sama Tuhan beribu-ribu setiap harinya. Dan saya mau Bapak Ibu untuk mengerti ayat ini, karena ayat ini diadopsi sama Lenin dan Stalin di zaman Perang Dunia Kedua. Bahkan di tahun 39, Kisah Rasul 2 ayat 47 dimasukkan ke dalam konstitusi Uni Soviet. Sudah pastinya elemen Tuhannya dihilangkan. Karena mereka ingin sekali belajar dari prinsip gereja mula-mula, kenapa jumlah mereka bisa bertambah terus-terusan. Dan mereka menemukan ada 5 pilar yang dimulai dari ayat yang ke-40, sebentar ya, ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 dikatakan begini, ada 5 pilar. Dan ini yang terjadi sejak gedung-gedung gereja ditutup. Saya tidak anti sama gedung gereja. Kita akan kembali ke dalam gedung gereja. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah kembali ke dalam gedung gereja. Hanya kita sempat dibawa sama Tuhan ke dalam proses pemurnian, kita dibawa sama Tuhan selama ini ke dalam proses pengertian bahwa gereja itu sebenarnya dahsyat dan Tuhan itu tidak bisa dikurung di dalam sebuah gedung. Makanya dari tahun lalu saya katakan bahwa ibadah nggak bisa stop. Ibadah kalau keluar dari gedung gereja, ibadahnya jalan terus karena kita gerejanya toh. Jadi setelah doa berkat disampaikan ya di dalam gedung gereja, ibadah jalan terus. Banyak orang yang mengartikan bahwa ibadah hanya 1,5 jam di dalam gedung gereja atau ibadah hanya ada di Zoom aja, misalnya 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah itu ibadah selesai, nggak bisa. Kita gerejanya, itu gedung gerejanya, itu Zoom-nya. Gerejanya saya dan saudara. Tubuh Kristusnya kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Bahkan di Matius 12 dikatakan, Yesus mengatakan ada yang lebih besar daripada bangunan itu, daripada bangunan bait Allah yang kedua yang sudah dibangun. Mereka bingung pada saat itu. Karena bait Allah merupakan gedung yang sangat sakral pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, Yesus sedang memberitahu kepada mereka bahwa sebentar lagi bait Allah masuk ke dalam hidupmu. Makanya dipertajam sama Paulus bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa apa yang terjadi sejak tahun lalu itu terjadi di ayat ini. Ya, pertama dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama. Ketika mulai pandemi, Bapak Ibu, tiba-tiba ada ribuan, bahkan sekarang mungkin sudah jutaan khotbah-khotbah yang diupload ke sosial media. Sekarang orang menonton sosial media begitu gampang dan orang belajar firman Tuhan begitu mudah. Dan bahkan di dalam kesibukan mereka pun, mereka bisa belajar firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Ini yang terjadi. Sebelum pandemi di rumah saya ada 9 orang-orang yang kami layani dari kaum Kedar yang baru bertobat terima Yesus di tahun 2019. Ketika pandemi terjadi, mereka bisa dengan gampangnya masuk ke dalam gereja hari Minggu dengan membuka sosial media pakai earphone di rumahnya. Dan mereka sudah masuk ke dalam sebuah tatanan ibadah, gitu ya. Itu yang terjadi. Ya bahkan di dalam musim-musim pandemi ini saya pernah menemukan diri saya ada di 4 gereja, 3 kota dalam waktu yang bersamaan. Kok bisa Pak tiba-tiba maha hadir? Karena saya kirim video khotbahnya seminggu sebelumnya. Tiba-tiba saya ada di kota Mojokerto, ada di Bandung, ada di Jakarta dalam waktu yang bersamaan. Kenapa seperti begitu? Karena dikirim videonya. Ya, itu terjadi saat-saat ini. Tuhan selalu menjadikan sesuatu lebih indah. Jadi yang tanpa kita sadari, kita belajar, banyak orang belajar firman Tuhan pada hari-hari ini. Ya, kemudian yang kedua di ayat 42 dikatakan mereka pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul. Yang terjadi adalah ketika gedung gerejanya ditutup, terjadilah kelompok-kelompok sel di rumah-rumah. Jadi terjadilah seperti jemaat mula-mula. Tuhan rupanya sedang mengembalikan kita ke dalam fungsi gereja mula-mula. Karena Tuhan mau menambahkan jumlah kita, Bapak Ibu. Kemudian yang dikatakan pilar yang ketiga adalah memecahkan roti. Saya tanya sama staf saya, dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang barang apa yang paling laku terjual online. Mereka katakan perjamuan kudus, Pak. Rupanya sekarang orang-orang banyak yang perjamuan kudus di rumah-rumah. Itu yang terjadi. Jadi saya mulai tersenyum ketika membaca ayat-ayat ini. Saya katakan, wow Tuhan, ini satu-satu terjadi di bangsa kita dan juga di banyak bangsa yang lain.
Dan kemudian dikatakan ayat 42, pilar yang keempat adalah berdoa. Sekarang banyak orang yang berdoa. Banyak yang orang yang ketakutan sama tante corona dan akhirnya jadi berdoa. Saya anjurkan semuanya kalau misalnya nanti tante corona sudah pergi, yang tadinya nggak biasa berdoa dan sekarang suka berdoa, teruskan berdoa. Jadi prayer warrior gitu ya. Itu pilar yang keempat. Dan pilar yang kelima daripada gereja mula-mula itu ada di ayat 44 dan 45. Ya, dikatakan begini, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kelima adalah pilar yang kelima, empati. Tanpa disadari orang sekarang berempati kemana-mana, saling membantu. Yang kita paling sering dengar di luar pagar kita apa sih setiap hari? Ada orang teriak begini, paket, betul atau betul? Orang nganterin paket di mana-mana, ya. Dan itu yang terjadi. Dan tanpa kita sadari, kita kasih tip sama mereka. Saya bulan April tahun lalu dengan begitu mudahnya, saya April tahun lalu ya, bukan tahun ini, tahun lalu, saya dengan mudahnya bilang sama teman-teman di sosial media, mau nggak kita membuat makan gratis buat supir-supir ojol, karena waktu saat itu pertama kali waktu ada PSBB saat itu banyak sekali dari mereka yang tidak punya penghasilan. Dan akhirnya dalam waktu 1 minggu terkumpul dana, kami berhasil memberikan makan kepada supir ojol, 900 supir ojol di bulan itu. Kami memberkati sebuah warung dan memberkati mereka juga. Ya. Dan ternyata saya cek sama teman-teman saya yang lain, oh banyak sekali yang melakukan seperti itu. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai hari ini teman-teman dan teman-teman saya dan saya, kami masih memberikan makan gratis kepada pemulung-pemulung di jalanan setiap minggunya. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Orang-orang tidak lagi menunggu departemen misi gereja, mereka melakukannya sendiri-sendiri dari rumahnya masing-masing. Dan tanpa disadari ini hasilnya. Ini hasilnya. Di yayasan saya, semenjak 53 tahun berdirinya yayasan kami punya satu departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan, ratusan hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan setiap minggunya kami dapat laporan dari mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari tahun lalu sampai hari ini, saya sudah menerima kabar pertobatan orang-orang yang menerima Yesus dari agama seberang, itu jumlahnya ribuan, Bapak Ibu, ribuan. Saya mendapatkan foto, saya melihat foto-fotonya, yang sudah pastinya banyak di antara mereka itu identitas dan foto dan kisah-kisahnya tidak bisa saya bagikan di tempat ini. Tidak bisa saya bagikan secara umum. Banyak sekali, banyaknya luar biasa. Bahkan 2 minggu yang terakhir ada 2 orang yang masuk ke dalam rumah seorang hamba Tuhan minta dibaptis. Ya, minta dibaptis. Hamba Tuhannya katakan gedung gereja kami ditutup, mohon maaf karena dan juga kolam baptisannya udah kering, lagi dikuras. Mereka katakan begini, nggak apa-apa Pak, Bapak mau baptis kami di kolam ikan Bapak juga nggak apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang ini dibaptis di kolam ikan. Puji Tuhan ikan-ikannya nggak mati. Ya, dan itu yang terjadi saat ini. Dan itu yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu. Saya sendiri secara pribadi, saya menerima 2 telepon dari tahun lalu. Orang-orang yang terkena COVID yang sudah megap-megap, udah nggak bisa napas. Mereka menelpon saya karena mereka melihat kesaksian kesembuhan yang saya alami. Kemudian mereka menelpon saya dan mereka katakan, Pak, boleh nggak saya didoakan? Minta kesembuhan. Saya bilang gini, maaf ya Pak, Yesus saya itu bukan dewa, bukan sosok Tuhan yang hanya diminta-minta, dieksploitasi. Kalau Bapak mau disembuhkan, izinkan saya jelaskan siapa Yesus saya. Dan kemudian nanti saya minta Bapak untuk percaya dulu kepada dia, menerima dia sebagai juru selamat, kemudian saya berdoa, kita percaya kesembuhan terjadi. Dua-dua orang ini setuju, mereka sudah menggap-menggap, biasanya orang kalau udah nggak ada nafas, nafasnya sudah mulai berkurang gitu ya, oksigen sudah mulai berkurang, cari Tuhan. Puji Tuhan, dua-duanya terima Yesus. Dalam waktu hitungan 10 hari, kedua orang ini sembuh. Mereka pulang ke rumah dan sampai hari ini, mereka pengikut Kristus yang sangat setia. Dan itu yang terjadi. Dari tahun lalu, ternyata rupanya gereja kita ini, tubuh Kristus dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan yang dikatakan di situ, Tuhan menambahkan jumlah mereka, Tuhan juga menambahkan jumlahnya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kembali ke dalam gedung gereja masing-masing, jadilah anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Karena ingat gerejanya adalah kita. Ya, kalau kita mengurung Tuhan di dalam gedung gereja, suami istri yang lagi bertengkar di mobil datang ke gedung gereja, pertengkaran di mobil diberhentikan. Yuk kita ibadah dulu.
setelah dia selesai ibadah, doa berkat disampaikan, masuk ke dalam mobil, pertengkaran jilid 2 dilanjutkan. Karena nggak ngerti prinsip ibadah. Ibadah itu dimanapun kita berada, ibadah berjalan terus karena kita adalah gerejanya. Jadi ketika saya masuk ke mobil saya berubah jadi tempat ibadah. Rumah saya berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Ya, tempat pekerjaan saya berubah karena saya adalah gerejanya. Ya, oke. Jadi itu yang akhirnya harus kita lihat secara global dalam gereja Tuhan, yang kita lihat bahwa ada kebutuhan, ya ada kebutuhan di dalam kerajaan surga di mana anak-anak Tuhan itu atau gereja Tuhan harus bertumbuh. Dan akhirnya Tuhan seperti membawa kita ke dalam posisi detour gitu ya, atau dibawa jalan-jalan sama Tuhan. Memang jalannya nggak enak gitu ya, tetapi ada sebuah kemuliaan Tuhan yang harus kita lihat. Itu yang terjadi di bangsa kita selama ini. Oke, buka bersama-sama saya di Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai keempat. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat, ini adalah kisah tentang seorang lumpuh yang diangkat sama 4 orang. Ya, seorang lumpuh yang diangkat sama 4 orang temannya. Ya, dikatakan begini, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus ini ngetopnya luar biasa karena kesembuhan dan mujizat yang dilakukan dia. Ya, jadi ini yang terjadi pada saat itu ketika dia ada di satu tempat, orang-orang berbondong-bondong datang untuk kejar mujizat dan kesembuhan. Itu yang terjadi. Ya, dan itu ironisnya masih dikejar-kejar sama orang sampai hari ini. Ya, kita harus juga berhati-hati. Jangan kejar mujizatnya, kejar pemberi mujizatnya. Ya, Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua, seterusnya mengatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ya, udah pasti tempatnya penuh, dan ini bukan di luar, di dalam suatu tempat, di dalam sebuah ruangan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang minta datang. Apakah si lumpuh minta tolong teman-temannya atau teman-temannya ngajak si lumpuh, ya. Nah, jadi mereka datang. Tempatnya udah full, Bapak Ibu, udah full, udah nggak ada tempat. Ya, ayat 4 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Mereka nggak bisa, maksudnya nggak bisa menerobos masuk ke dalam karena tempatnya sudah penuh sekali, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Oke. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini kalimat-kalimat yang kalau dibaca sepertinya ya biasa-biasa saja. Kita nggak akan mikir prosesnya. Kalau saya jadi salah satu dari 4 orang yang mengangkat tilam itu, saya akan pasti katakan kepada teman-teman saya, yuk kita pulang, karena saya pasti nggak mau ribet. Ini masalahnya, Alkitab tidak mendokumentasikan apakah di atas rumah itu lubangnya sudah ada atau tidak. Kalau lubangnya belum ada, mereka harus melewati proses, mereka harus bobok dulu, harus bolongin dulu itu atasnya. Dan pastinya ada satu yang nunggu di bawah, yang satu di atas, dia mau marti lubang di atasnya, dan mereka harus pastikan lubang itu kalau tilamnya diturunkan harus ada di depan Yesus. Itu pastinya begitu. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Makanya saya katakan kalau itu saya pasti pulang. Oke, kita membuat skenario yang berikutnya. Oke lah kalau ada lubang di atasnya. Tetap aja itu tilam itu harus dinaikin ke atas. Berarti harus pakai tali. Itu resiko yang sangat besar karena kalau salah-salah ngangkat, si lumpuh di atas tilam itu bisa jatuh dan udah lumpuh makin lumpuh gitu loh. Dan Alkitab juga tidak mendokumentasikan berapa berat tubuhnya si lumpuh itu. Kalau beratnya 150 kilo, wah makin mengerikan lagi. Ini sesuatu proses yang sangat ribet, yang itu yang saya katakan kalau itu saya akan pulang. Saya tidak mau lah pasti melewati proses itu. Ribetnya luar biasa. Mereka harus naikin si lumpuh ke atas atap. Sesudah si lumpuh sampai di atas atap, mereka harus ada lagi melewati proses di mana si lumpuh itu harus diturunkan di hadapan Yesus. Itu yang saya katakan, saya pasti pulang. Saya nggak mau ikutin proses itu. Ribetnya minta ampun. Ini menunjukkan kepada kita semuanya ada sebuah keinginan yang luar biasa
dari antara 4 teman ini dan si lumpuh. Keinginannya apa pertanyaan saya? Keinginannya pasti mereka ingin disembuhkan. Dan sudah tersiar di mana-mana, sudah tersiar di telinga mereka bahwa Yesus itu kalau ketemu orang lumpuh, biasanya perkataan dia adalah angkat tilammu berjalanlah. Angkat tilammu sembuhlah engkau dan lain sebagainya. Itu mereka udah sampai kerekam kali ya di dalam pikiran mereka. Kalau misalnya saya, sekali lagi saya akan pasti bilang sama teman-teman, udah kita pulang aja, lihat Instagramnya Yesus, kebaktian ibadah berikutnya baru kita datang 1 jam sebelumnya, supaya bisa dapat tempat di depan. Ya, saya pasti akan ngomong gitu. Kan nanti pasti ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Mereka enggak, mereka pokoknya orang Sunda bilangnya kekeh gitu ya, harus naik, harus ketemu sama Yesus dengan sebuah keinginan ini. Setelah melewati proses yang begitu ribet ini, perhatikan ayat yang kelima, setelah dia turun dan mengharapkan kesembuhan, apa yang Yesus katakan kepada dia? Coba lihat ayat yang kelima. Ini yang saya paling suka karena Yesus kalau ngomong suka nggak nyambung sama apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ayat 5 mengatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tidak. Dia tidak katakan itu, dia katakan begini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu kalau ada film kartun pasti bunyinya gini, ngek 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 ngek. Kalau nggak suka nonton film kartun pasti bingung saya barusan ngapain. Kalau tahu film kartun pasti tahu itu adalah sound effect dari orang yang sangat kecewa. Dan ada kemungkinan besar pada saat itu si lumpuh mungkin berteriak ke atas karena teman-temannya lagi ngeliatin dari lubang di atas, dia pasti bilang, lu udah bilang nggak, gue butuh kesembuhan nih, gitu. Gue bukan butuh dosa diampunin, gue butuh kesembuhan, lu udah kasih pesan sponsor nggak ke dia, gitu. Ada kemungkinan besar dia ngomong begitu. Bapak Ibu, ini prinsip firman Tuhan. Pertobatan, pemulihan hati, lepas dari kepahitan, lepas dari belenggu dosa, hidup kudus, hidup di dalam Tuhan, hidup dikuasai firman, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu semuanya adalah kebutuhan manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan perhatikan dan catat kebenaran ini baik-baik. Yesus selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saya sangat diberkati dengan tadi kesaksian dari Bapak siapa tadi ya? Bapak Evan ya kalau nggak salah ya namanya ya. Oke, nanti saya ada cerita yang persis sekali dengan kisahnya beliau dan saya sangat diberkati tadi. Dan saya tadi mengucap syukur karena saya bilang Tuhan, wow, ini kesaksiannya mirip sekali dengan apa namanya khotbah yang disampaikan pada malam hari ini. Karena rupanya Tuhan mau kita belajar ini. Catat ini baik-baik. Yesus selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Makanya ada ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru setelah itu, maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Kita suka kejar bagian yang keduanya, karena kita suka sama ayat itu. Kita suka sama yang ditambah-tambahin. Kita lupa bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah kebutuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah kebutuhan. Segala sesuatu ditambah-tambahkan, itu adalah keinginan. Itu nggak bisa dibolak-balik. Sampai-sampai ya tanpa kita sadari, itu menjadi tatanan kehidupan. Contoh ya, contoh. Kalau kita ingin memiliki sebuah mobil, motor, atau rumah, kebutuhannya adalah kita harus punya uang. Betul atau betul? Kalau kita bypass, kita bolak-balik gitu ya, kita balikin semuanya. Saya mau mendapatkan keinginan saya tanpa kebutuhan diberesin dulu, terjadilah sebuah perampokan atau terjadi sebuah pencurian namanya. Saya berkeinginan untuk memiliki perkawinan yang langgeng, yang happy. Kebutuhannya adalah saya harus belajar tentang hubungan. Saya berkeinginan untuk jadi pandai. Kebutuhannya adalah saya harus sekolah. Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau doa kita A dijawabnya B, jangan kecewa. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kita minta B dijawabnya A, mengucap syukur sama Tuhan karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Makanya kenapa di ayat 5 dikatakan rupanya orang lumpuh ini belum bertobat. Makanya dikatakan dosamu diampuni. Dosamu diampuni, ya.
dosamu diampuni. Coba kalau ada di Markus 8 ayat 36, coba lihat ya. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, kalau ada boleh ditampilkan. Itu dikatakan begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ya, tetapi ia kehilangan nyawanya. Nah, ini dia. Ngapain seorang akhirnya bisa mendapatkan keinginannya tapi kehilangan nyawanya? Maksudnya gini, kenapa si lumpuh itu sampai dikatakan dosamu sudah diampuni? Itu maksudnya gini, mendingan kamu dosanya diampuni, tetapi kamu lumpuh seumur hidup, tapi ujung-ujungnya kamu masuk surga. Itu secara ekstrimnya begitu. Daripada aku sembuhin kamu, tapi jiwa kamu masuk neraka, karena kamu nggak diampuni dosanya. Itu maksudnya, analoginya begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi nanti Bapak Ibu bisa baca seterusnya dari perikop itu ya. Di ujung daripada kisah itu, si lumpuh itu akhirnya disembuhkan. Dan orang-orang takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi sebelum keinginannya diberikan, kebutuhannya beres dulu. Kebutuhannya yaitu dia diampuni dulu dosanya, dia bertobat dulu, baru keinginannya dikasih. Yohanes pasal yang ketiga. Ini sebuah contoh lagi. Saya akan memberikan ini dan satu lagi ya. Saya kasih 3 contoh. Jadi yang pertama tadi, ini yang kedua ya. Ini yang kenapa Yesus kalau ngomong tuh seringkali memang nggak nyambung, tapi memang dahsyatnya luar biasa. Kalau dia ada saat ini secara fisik, pasti banyak sekali orang-orang yang tersinggung sama dia. Karena dia kalau ngomong belak-belakan, dia selalu ngomongnya straightforward, menjawab kebutuhan bukan keinginan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini orang adalah orang yang sangat terkenal, dia pemimpin agama Yahudi, dia orang yang terpandang, dia pemimpin, dia datang kepada Yesus malam-malam karena dia mulai percaya nih sama apa yang Yesus lakukan. Ya, ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini konteksnya pujian. Konteksnya gini, dia datang kepada Yesus, dia bilang gini, "Yesus, apa yang kau lakukan luar biasa sih. Mungkin nih kayaknya nih saya udah mulai percaya nih, kalau nggak ada Allah Bapa yang menyertai, kayaknya nggak mungkin engkau bisa melakukan perkara-perkara besar ini. Luar biasa sekali, pelayananmu hebat," gitu ya. Itu sebuah pujian. Biasanya kalau kita dipuji, kita ngomongnya apa? "Bajunya bagus deh, terima kasih. Bajunya bagus deh." Orang Indonesia suka merendah. "Ah, udah lama kok, padahal baru beli kemarin," ya. "Rambutnya bagus deh," "Oh, ngenyek," gitu ya. Yang lagi dengerin firman ketawa, kalau enggak lagi tidur pasti bingung, "Saya ngomong apa sih ini orang?" Oke, ayat yang ketiga. Coba lihat ayat yang ketiga. Ini nggak nyambung, ini betul-betul nggak nyambung. Sebuah pujian dijawabnya begini sama Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, loh, itu ya seolah-olah kayak gini loh, kayak gini ya. Saya misalnya ketemu Bapak Ibu ketemu sama saya di mall misalnya ya, di mall. Kebanyakan di sini dari Surabaya, ketemunya di mall mana tuh? Tunjungan Plaza misalnya. "Halo Pak Billy, apa kabar? Aduh, bajunya bagus deh Pak. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Saya ngomong gitu. Apa nggak mangkel Bapak Ibu ngomong sama Pak Hadi? "Pak Hadi itu jangan diundang lagi tuh pendeta. Itu kayaknya dia rada-rada tuh Pak. Kayaknya. Kayaknya kebanyakan vaksin tuh Pak dia. Sampai-sampai rada-rada error Pak dia. Masa saya baru muji dia Pak? Saya disuruh bertobat Pak. Nggak nyambung banget tuh ngomongnya Pak." Itu kayak gitu konteksnya Bapak Ibu. Dia lagi kasih pujian, di ayat yang ketiga disuruh bertobat. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Yesus nggak butuh yang namanya dipuji-puji, terus dia selayaknya menjawabnya, "Aduh terima kasih ya teman-teman kamu yang mana yang lain, aduh dong kesini yuk, kita mentoring yuk," gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Ini yang saya katakan, dia selalu menjawab kebutuhan. Kenapa? Karena orang Farisi tidak percaya sama kelahiran baru. Dan yang luar biasa sekali, akhirnya Yohanes menulis, Yohanes 3 ayat yang ke-16, itu adalah sebuah pernyataan Yesus di dalam konteks dia lagi ngobrol sama Nikodemus. Keluarlah sebuah ayat yang sangat populer yang kita tahu sampai hari ini. Yohanes 3 ayat 16. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Nikodemus akhirnya bertobat? Dia adalah salah satu pemimpin agama Yahudi ini yang memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Itu resiko loh.
Kalau sampai ketahuan dia bisa dihukum mati. Dia adalah salah satu orang juga yang membela Yesus. Kitab Yohanes menulis kalau nggak salah 3 kisah dia secara sedikit-sedikit, tapi kita dapat gambaran bahwa orang ini akhirnya terima Yesus. Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Tahun 2001, saya setelah sampai hari ini saya masih ada kelompok sel ya dengan teman-teman dekat saya. Biasanya yang hadir cuma 10 sampai 15 orang. Tahun 2001 saya pertama kali komsel di rumah saya. Itu kejadian 20 tahun yang lalu. Setelah semua pulang, ada seorang anak muda umurnya 21 tahun. 20 atau 21 saya lupa. Dia tunggu sampai semua pulang, dia datang kepada saya jam 9 malam, dia duduk di depan saya, dia bilang gini, "Kak, tolong doakan saya." Saya bilang, "Doain apa?" "Tolong doakan supaya segera saya dapat 20 juta." Hah, kaget saya. Minta 20 juta. Waktu saat itu jumlah yang sangat besar. Saya tanya sama dia, buat apa 20 jutanya? Dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab, dia katakan bahwa, ini masalah pribadi, katanya dia begitu. Ini masalah pribadi. Saya makin curiga dan saya makin nggak mau doa, saya makin tanya lagi. "Sorry ya, saya harus tahu kamu minta 20 juta untuk apa?" Dia bilang gini, "Saya kasih tahu sekali lagi ya Kak, habis itu kita langsung doa ya Kak." Saya nggak pernah setuju loh sama terms-nya dia, sama apapun yang dia katakan. Dia cuma bilang gini, "Gini Kak, saya butuh banget 20 juta karena ini saya mau bayar utang. Ayo Kak, kita doa Kak." Dia langsung tutup mata. Saya makin curiga, saya tepok lagi. Saya tepok pundaknya, saya bilang gini, "Kamu ngutang 20 juta, ngutang di mana? Banyak banget ngutang 20 juta untuk anak seumur kamu." Terus akhirnya dia mulai kelihatan kesel. Dan dia bilang, "Kak, kan saya udah bilang ini masalah pribadi." Saya dalam hati gini, saya juga nggak peduli ini masalah pribadi, kan kamu yang minta doain, masa saya berdoa dalam kondisi yang buta, tidak tahu apa-apa. Akhirnya, karena saya nggak mau ditipu, saya nggak mau dieksploitasi, saya nggak mau dimanipulasi sama dia, saya tanya, "Saya harus tahu kamu utang 20 juta di mana?" "Kak, sekali lagi ya, Kak, saya kasih tahu, habis itu kita langsung doa. Saya ngutang kredit card 20 juta. Ayo Kak, kita doa." Dia langsung nunduk lagi. Saya makin nggak genah gitu ya, saya makin tepok lagi, saya bilang gini, "Sorry, 20 juta di kredit card beli apaan?" Saya bilang gitu. Di situ dia mulai nangis. Dia mulai nangis, kemudian dia mulai berteriak sama saya. Dia mulai marah. Ini kejadian yang saya ceritakan mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi ya Bapak Ibu. Cuman saya ceritanya singkat aja ya. Ini bayangin eee, dari jam 9 sampai jam 3. Jadi akhirnya dia marah, dia mulai marah, akhirnya dia mulai ngomong gini, "Susah banget sih, hamba Tuhan disuruh doa aja." Nah, udah mulai marah-marah. Ingat ya, itu di rumah saya loh. Saya udah kasih dia makanan rohani, kasih makanan jasmani, saya dimarah-marahin di rumah saya. Udah malam juga loh. Saya tetap duduk dengan sabar, saya bilang lagi, "Sorry, saya tidak akan berdoa sampai saya tahu semua ceritanya." Akhirnya dia bilang gini, "Kak, sekali lagi ya Kak, habis itu kita langsung doa ya Kak. Saya nggak pernah janji." Dia bilang ini, dengan tangisan dia bilang ini, "Saya beli baju sampai 20 juta." Dia nangis. Saya makin curiga dan saya makin kaget. Beli baju 20 juta. Saya sampai nanya, "Beli baju di mana 20 juta?" Tiba-tiba dengan dengan kemarahan yang luar biasa karena saya nggak mau berdoa gitu ya. Dia berdiri di depan saya dengan tangisan dan sambil berteriak dia bilang, "Susah banget sih hamba Tuhan disuruh berdoa aja," gitu. Saya dalam hati gini, bentar lagi saya akan ditampar nih sama dia nih. Betapa ironisnya hamba Tuhan ditampar di rumahnya sendiri. Karena saya udah melihat kemarahan yang sangat luar biasa di depan saya. Ya, ini waktu udah berjalan terus, ini udah midnight, ya, mungkin udah lebih dari jam 12. Akhirnya ketika saya tanya-tanya terus, akhirnya dengan tangisan dia mulai berteriak dan dia mulai ngomong gini, "Saya benci sama papa saya." Nah loh, tiba-tiba dari ngomongin utang, tiba-tiba ngomongin benci sama papanya. Nah loh, ini kok nggak nyambung gitu ya tiba-tiba. Terus dia ngomong gini, "Saya dari kecil selalu dibanding-bandingin sama adik saya. Saya selalu dibanding-bandingin sama dia.
Sampai saya selalu dikatakan adik saya lebih cantik dari saya sehingga saya tumbuh besar menjadi orang yang tidak percaya diri. Dia ngomong gitu. Jadi akhirnya saya ini suka beli baju-baju mahal supaya saya merasa enak, supaya saya merasa sepertinya puas. Tapi setelah saya udah beli, saya ketagihan beli lagi dan itu tidak ada habisnya, jadi lingkaran setan gitu katanya. Akhirnya saya terlibat utang. Ini semuanya gara-gara papa saya. Ini semuanya gara-gara dia. Saya kepahitan sama dia, saya benci sama dia. Waduh, waktu dia ngomong gitu ya, saya seperti dapat pencerahan. Karena saya langsung berpikir gini, oh ini toh akarnya. Sampai dia ngutang 20 juta itu karena dia benci sama papanya. Dia tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Akhirnya ditutupi dengan membeli baju mahal. Akhirnya berhutang. Akarnya bukan hutangnya, akarnya dia kepahitan sama bapaknya. Akhirnya saya bilang gini, nah gitu dong dari tadi cerita. Sekarang saya mau deh berdoa, saya setuju nih. Dia marah. Dari tadi kenapa sih gitu? Aduh, inilah ya derita jadi hamba Tuhannya dimarah-marahin jemaat. Aduh, akhirnya ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini udah jam 2 pagi. Akhirnya saya bilang gini sama dia. Ini mengerikan sih. Ini punchline dan ini mengerikan. Saya bilang gini. Saya sekarang setuju berdoa, tapi saya tidak akan doa sama Tuhan minta 20 juta karena Tuhan udah tahu kamu punya keinginan untuk dikasih 20 juta untuk bayar utang. Tuhan udah tahu. Yang paling penting kebutuhan kamu adalah kamu harus mengampuni bapakmu. Jadi kita akan doa pelepasan pengampunan supaya kamu ngampuni bapakmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia kali ini bukan sekedar berdiri di depan saya, dia berdiri di atas kursi. Sambil teriak-teriak, sambil marah-marah sama saya, dia bilang, hamba Tuhan ngawur katanya. Udah disuruh doa, udah 6 jam kita duduk di sini. Susah banget disuruh doa. Sekarang giliran mau doa disuruh doain papa saya, suruh lepaskan pengampunan. Apaan sih nih? Katanya gitu. Saya udah siap-siap mau ditendang, bukan ditampar lagi nih. Karena saya dalam posisi level duduk. Dia berdiri di atas kursi di depan saya. Itu kakinya udah di depan muka saya. Jadi dalam hati, udik saya entar lagi ditendang nih dia. Karena udah kelihatan kayak orang kerasukan setan gitu. Akhirnya singkat cerita lah ya, kira-kira jam-jam 2 lewat, jam setengah 3 pagi gitu ya. Dia akhirnya setuju berdoa dan saya bilang kamu nggak bisa berdoa di dalam hanya hanya di dalam hati kamu aja. Kamu harus ucapkan, saya bilang gitu. Waktu dia niru doa saya mengucapkan untuk mengampuni papanya, itu dia sampai guling-guling di lantai, sampai berbusa mulutnya. Karena dia begitu pahitnya sama bapaknya. Setelah selesai, puji Tuhan jam 3 pagi, dia pulih, dia minta maaf sama saya. Dia bilang, Kak, sorry ya Kak. Kak, tolong Kak, saya lapar banget. Boleh nggak buatin nasi goreng? Kurang ajar ini anak. Udah minta didoain. Saya dia marah-marahin. Ujung-ujungnya disuruh buatin nasi goreng jam 3 pagi. Aduh. Ya, begitulah ya. Hamba Tuhan akhirnya harus membuat nasi goreng. Dan akhirnya kita antar dia pulang. Singkat cerita Bapak Ibu. 1 minggu setelah itu dia pergi ke rumah bapaknya. Dia sujud di depan bapaknya. Dia mengampuni bapaknya. Bapaknya juga nggak tahu bahwa ini anak kepahitan sama bapaknya. 1 minggu setelah dia melepaskan pengampunan sama bapaknya, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Seseorang yang ada di tengah-tengah transaksi bisnis biasanya mendapatkan komisi, betul ya? Bapak Ibu tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya untuk berkatnya dia masuk ke dalam kantong. Pertanyaan saya gini, kalau Tuhan memberikan dia keinginannya, dikasih langsung 20 juta, dipakai lagi nggak kredit card-nya? Dipakai lagi ya, pasti dipakai lagi ya. Makanya Tuhan nggak jawab keinginan, Tuhan jawabnya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Dia harus bertobat dulu, lepasin pengampunan dulu, beresin dulu sama Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia gunting kredit card-nya. Dia bilang, saya belum siap punya kredit card. Dan itu yang terjadi sama dia. Makanya saya diberkati dengan kisahnya Pak Evans tadi, karena beliau mengatakan juga hal yang sama. Setelah dia menerima Tuhan, bertobat, dan lain sebagainya, Tuhan membereskan hutangnya. Kebutuhannya diberesin dulu, baru keinginannya dicapai. Ya. Ayat yang terakhir, buka sama-sama saya di Lukas. Ini adalah sebuah ayat yang pendek, tapi sorry, di Markus maksud saya. Markus 15, ayatnya yang ke-22 sampai 23.
Ini ayat yang sangat sederhana, dan kalau kita baca sepintas saja kita pasti nggak ngerti, ya. Markus 15 ayat 22 sampai 23. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kalau kita baca ini, kita akan berpikir, oh oke, dia dikasih anggur bercampur mur, tapi dia menolak. Oke, perhatikan kebenaran ini baik-baik. Ini harus dibedah, harus dieksposisi supaya kita ngerti, ya. Jadi gini, pada saat orang-orang sedang disalib pada saat itu merupakan budaya bagi tentara Romawi untuk memberikan mereka yang disalib itu anggur yang bercampur dengan mur. Anggur yang bercampur dengan mur biasanya diberikan kepada orang-orang yang sedang disalib dalam posisi mereka yang sudah mulai kritis. Kenapa? Karena anggur yang bercampur dengan mur adalah penangkal sakit. Ini adalah cairan untuk supaya ketika mereka meninggalnya dalam tanda kutip mudah. Mereka meninggalnya tidak dalam kondisi yang sangat sakit. Bahasa Inggrisnya mengatakan bearable, bisa ditanggung lah gitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sekarang gini, kita lihat bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Sebagai manusia, kita kalau lagi sakit, kita punya keinginan untuk tidak mau sakit. Betul? Kalau misalnya saya lagi pegang tekok panas di dalam dapur saya, ya. Kalau saya pegang tekok panas, ya, misalnya tekok, ya, saya pegang ini, ya, pasti tangan saya punya keinginan untuk tidak mau sakit. Saya pasti begini tangannya, langsung lepas. Nggak ada orang pegang tekok panas terus langsung, aduh panas, tangannya tetap begini, nggak ada. Itu namanya sarafnya terganggu dia. Ibu-ibu kalau masukin jari ke dalam tas, ada peniti lagi terbuka, kalau kena itu pasti kan kita kan pasti nolak sakit, ya. Kita pasti akan tarik tangan kita. Aduh gitu. Gak ada orang ibu-ibu pegang peniti tajam terus digini, aduh, nggak ada yang begitu. Pasti ditarik tangannya. Ya, karena tubuh menolak sakit. Tubuh punya keinginan untuk tidak mau sakit. Saya pernah ada di kota Anaheim, lagi jalan-jalan sama anak saya, waktu itu mereka masih kecil-kecil. Saya melewati sebuah tempat pemadam kebakaran, fire station. Saya masuk ke dalam situ karena orang-orang di situ lagi pada break time, mereka lagi duduk di luar. Saya ngobrol sama mereka. Saya orangnya suka mau tahu. Jadi saya nyamperin mereka. Saya bilang gini, hey, can you give me a tour? Gitu, boleh nggak tour sebentar? Saya mau lihat dong truk pemadam kebakaran yang keren ini, yang besar nih, dibuat dari apa sih? Terus bisa ngapain aja gitu, ya. Kita ngobrol, dia kasih tunjuk anak saya macam-macam di situ. Yang saya tidak pernah lupa, dia katakan begini. Kalau pemadam kebakaran, ya, petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam rumah yang sedang berasap dan dia lagi mencari jalan supaya dia bisa mencari sumber api. Dia udah nggak bisa lihat, asap semuanya. Ketika dia harus memegang sebuah tembok, itu tangannya nggak boleh begini, Bapak Ibu. Nih, nggak boleh, ya, bisa lihat, ya. Ini nggak boleh begini pegang tembok. Tangannya harus kebalik, harus begini. Kenapa? Karena kalau dia lagi pegang begini, kalau sampai ada strum, kabel yang terkelupas, tangannya pasti megang, pasti ke strum. Jadi tangannya harus begini, karena tubuh mempunyai keinginan untuk menolak sakit. Jadi tangannya harus begini. Kalau dia begini, ada strum, dia akan keluar tangannya, aman. Saya nggak pernah lupa itu. Dia selalu katakan, kalau kamu dalam kondisi kayak begitu, kamu kalau pegang tembok, jangan tangannya ke dalam. Tangannya harus menghadap keluar. Yesus juga sama. Dia 100% manusia, dia juga merintih kesakitan. Ini yang saya mau kita mengerti sebagai akhir daripada pembahasan kita malam hari ini. Sampai titik darah penghabisan. Kebutuhan daripada kerajaan surga yang sudah disiratkan di dalam beberapa kitab di Perjanjian Lama. The Lamb that is slain, anak domba Allah yang harus melewati proses kematian sampai titik darah penghabisan. Supaya penebusan itu sah. Itu sebabnya Yesus menolak keinginannya supaya tidak sakit. Dia menolak anggur yang bercampur sama mur supaya kebutuhan kerajaan surga digenapi. Itu adalah contoh yang dia berikan kepada kita semuanya sampai kepada kayu salib. Jadi itu sebabnya di dalam semua kehidupan ini selalu cari kebutuhan Tuhan. Tanya sama Tuhan, apalagi yang belum beres. Bapak Ibu pastinya sudah tahu, saya kena penyakit kanker tahun 2019.
Saya divonis mati 3 bulan. Obat saya yang diberikan itu bahkan bisa membunuh saya. Saya sakit, dirawat nggak jauh dari Ibu Ani Yudhoyono, almarhum. Beliau meninggal dalam kisaran 3 bulan karena memang umur kami untuk penyakit AML, acute myeloid leukemia, itu hanya 3 bulan. Itu penyakit kanker darah yang paling mematikan. Dan dokternya sudah katakan kalau Bapak diberikan cairan kemo itu kalau netes di tangannya suster, 1 tetes aja tangannya suster kebakar. Bayangin ada 500 mili diinjeksi ke dalam tubuh saya selama 7 hari. 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya. Cairan yang keras dan panas. Dokternya makanya bilang, Pak, Bapak ada kemungkinan setelah dapat pengobatan ini 70% pengobatannya gagal, Bapak masuk ICU, Bapak mati, Pak. Jadi sebelum saya dapat pengobatan, saya dan istri saya harus tanda tangan sertifikat supaya perjanjian maksud saya, supaya kalau saya meninggal istri saya tidak akan tuntut rumah sakit. Saya melewati hari-hari sulit dan hampir meninggal, dan saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Saya percaya dan itu keinginan saya. Keinginan saya adalah saya mau sembuh. Kebutuhan saya adalah saya harus berubah. Sebagai manusia saya tanya sama Tuhan, perubahan apa lagi yang saya harus lewati? Saya diubahkan Tuhan, istri saya diubahkan Tuhan, kedua anak saya diubahkan Tuhan. Setelah kami lewati itu, kami diubahkan dalam waktu 1 bulan. Dokter terkaget-kaget. Karena ketika saya sudah mulai kolaps semuanya, saya ketika bersin pagi-pagi darah semua yang keluar, dalam hitungan 1 bulan, 1 bulan, setelah kritis dan hampir mati dan sudah melewati proses yang mengerikan. Dalam hitungan 1 bulan, dokter tidak bisa menemukan satupun sel kanker dalam tubuh saya hilang. Yang saya mau tekankan adalah bukan keinginan saya, bukan kesembuhannya. Yang saya selalu saksikan adalah kesembuhan itu bisa diberikan Tuhan dalam hitungan detik kok. Si lumpuh tadi dikasih kesembuhan dalam hitungan detik. Tapi yang Tuhan lebih cari adalah perubahan karakter kita. Saya diubahkan, hidup saya diubahkan Tuhan. Pelayanan saya diubahkan Tuhan. Dan ketika kebutuhan itu beres, keinginan dijawab sama Tuhan dan dikasih yang berlimpah-limpah sama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Melewati apapun kesulitan dalam hidup ini selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada keindahan yang Tuhan buat dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu yang hadir. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat, melewati musim sulit ini Tuhan, bersama-sama dengan kondisi yang sehat dan makin sehat. Juga keluarga kami sehat dan dalam perlindungan naungan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kami sudah belajar sesuatu yang berharga bagi hidup kami. Roh Kudus yang teruskan ketika hamba-Mu stop, Roh Kudus yang terus berkumandang di hati kami, meneruskan pengajaran ini, memberikan ketajaman akan firman Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat dibohongi oleh iblis. Terima kasih Tuhan, kami akan pegang terus dan hidup di dalam naungan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami akan merdeka. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Saya silakan kembali. Terima kasih, Pastor Billy. Luar biasa firman Tuhan dan kesaksiannya benar-benar boleh membukakan mata rohani kita untuk semakin sungguh mengetahui apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Yang saya catat tadi adalah Tuhan Yesus selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Semua akan bisa teratasi jika akar permasalahannya diketahui ya. Puji Tuhan, luar biasa, Pastor. Sekarang waktunya untuk Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada pertanyaan, bisa chat atau langsung bertanya kepada Pastor Billy. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu, saya ingin terkesan tadi Pastor bersaksi atau menyampaikan di rumah ada 9 jiwa yang dilayani. Saya kepingin, ya memang ini akhir zaman penuaian banyak ya. Kalau saya lihat di YouTube kesaksian-kesaksian dari orang Kedar, bangsa Kedar, terus terang keluarga saya sendiri masih belum kenal Tuhan ya. Jadi satu keluarga cuma saya sama kakak saya, sama suami. Yang lain orang tua saya dari seberang. Nah, saya ingin bagaimana cara menginjili mereka yang memang kadang sudah diajak ngobrol gitu ya, tapi sudah didoakan berpuluh-puluh tahun. Tapi saya percaya seperti dalam kisah 16:31 ya, satu orang selamat akan diselamatkan Tuhan seluruh isi rumahnya. Nah, kadang-kadang kita ini untuk memulai lagi gitu bagaimana ya, Pastor ya?
Eee, iya, saya percaya sama apa yang Paulus ajarkan. Dia mengajarkan begini, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya engkau bisa menyampaikan kabar keselamatan. Menjadi seperti itu adalah toleransi, bukan kompromi. Jadi saya selalu belajar ketika ketemu sama teman, sama siapapun yang membutuhkan keselamatan, saya selalu bilang sama Tuhan, "Tuhan berikan saya bahasa, sehingga saya bisa berbahasa kepada dia sesuai yang dia mengerti." Kadang-kadang tidak dengan, perkataan firman Tuhan, tapi dengan tindakan. Jadi itu yang akhirnya beberapa teman-teman saya, besok saya akan ketemu satu orang lagi, yang sekarang sedang dalam proses menerima Yesus. Besok jam 5 saya janjian sama dia. Itu, saya berteman dengan dia itu sudah sekitar 10 tahun. Dan dia melihat tindakan saya, dan kalau dia nanya sama saya baru saya kasih tahu. Jadi beberapa hari yang lalu dia mulai, WhatsApp saya dan dia mulai kutip firman, dia mulai dengerin firman-firman Tuhan yang saya utarakan di sosial media dan, besok sore kami ketemu. Jadi, kadang-kadang Bu, ada yang Tuhan, bawa kita, pimpin kita lewat perkataan, ada juga memang orang-orang itu akan melihat itu dari tindakan kita. Dan itu yang Paulus ajarkan. Dan, selalu yang saya beritahu kepada mereka adalah, Yesus nggak pernah bawa agama. Jadi itu yang mereka takutkan. Yesus nggak pernah bawa agama, Yesus bawa hubungan. Jadi kalau kamu, masih dalam kondisi yang tertekan dan nggak bisa beritahu kepada siapapun, nggak usah. Kamu nggak bisa datang ke gedung gereja, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah terima dan percaya di dalam hatimu. Itu memerdekakan sekali bagi mereka. Dengan perlahan-lahan kamu tinggal doakan keluargamu. Dan kekristenan itu bukan agama loh, saya bilang. Agama diciptakan sama manusia. Dia nggak pernah bilang, kamu harus percaya sama agama Kristen, nggak ada, percaya sama saya gitu. Itu yang memerdekakan hidup mereka. Karena mereka biasanya hidupnya, dikuasai sama banyak ritual-ritual. Jadi, itu yang memerdekakan dan sampai akhirnya banyak dari mereka yang walaupun tertekan dan, ada potensi dianiaya, itu bisa, melewatinya dengan hikmat. Kira-kira gitu, Bu. Baik, terima kasih. Nanti tetap ya memang melalui perbuatan ya juga jadi contoh gitu. Baik, Pastor, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari oke, Pak Rudi ya mau bertanya? Pak Rudi Timothy? Belum, Bu. Oh, belum. Baik. Silakan Pak Sofyan mungkin atau Bapak Ibu yang lain. Silakan bisa bertanya tentang firman Tuhan tadi atau mungkin ada yang lain yang pengen tahu dan bertanya kepada Pastor Billy. Bu Dia di chat ada Ibu. Oh ya, terima kasih Bu Yuli untuk infonya. Coba saya akan bacakan. Oh, sebentar. Oke. Ibu Cynthia. Dari Ibu Yulian, ya Ibu Yuli ya. Ibu Cynthia itu, Bu Cynthia. Oh, Ibu Cynthia. Saya bacakan Bu ya. Iya, Dari boleh silakan Ibu. Pak Billy, selamat malam, Shalom. Tolong info bagaimana bisa tahu karakter mana yang dikehendaki Allah. Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Karakter yang dikehendaki Allah ya. Maksudnya, kalau ngomongnya secara global, pastinya Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Dia. Karena kita diciptakan serupa dan segambar seperti Dia. Jadi memiliki karakter seperti Tuhan, dan itu makanya yang saya selalu katakan, sekolah kehidupan itu setiap hari. Nggak akan pernah bisa stop sampai nanti Tuhan datang. Dan kita punya sekolah kehidupan itu beda-beda. Ada yang contoh aja ya, contoh gini. Kalau Bapak Ibu baca tentang definisi daripada kasih di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, itu semuanya adalah keputusan. Tidak ada satupun yang merupakan perasaan. Kasih sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada satupun yang perasaan. Itu semuanya adalah keputusan hidup. Tidak sabar itu perasaan. Sabar itu keputusan. Jadi dengan itu saja, ya kita bisa lihat dari situ saja, sekolah kehidupan mana yang saya masih belum beres. Gitu. Jangan kaget kalau semuanya belum beres. Ada juga pas baca terus kasih tahu saya, wah Pak, saya baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, semuanya saya masih ngawur Pak. Ya nggak apa-apa lah, kamu sekolah kehidupan kok. Semua kita punya sekolah kehidupan masing-masing. Jadi selama kita sekolah kehidupan nikmati aja. Dan itu yang Yakobus katakan ketika kita masuk ke dalam sebuah ujian, ujiannya itu iman itu harus sampai selesai. Ya, jangan istilahnya gini loh, jangan sampai ngikutin kelas terus kita bolos. Terus kita nggak masuk kelas. Ikutin sampai selesai. Dan nggak enak memang.
sama sekali nggak enak. Menyangkal diri itu nggak enak. Dan itu yang kalau kita lakukan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saya selalu ajarkan gini ya, jangan hanya sekedar tahu firman. Hidup harus dikuasai firman. Banyak hamba Tuhan yang ngerti firman, tapi hidupnya nggak dikuasai firman gitu. Itu yang parah gitu loh. Jadi menaklukkan diri sama kehendak Tuhan, dan itu nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Contoh aja nih ya. Ini salah satu kalau kita mau bicara soal karakter ya. Saya punya pengajaran tentang bahwa kita ini punya akses kepada Tuhan. Jadi kalau akses itu kita melekat kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan di Matius 6 ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Itu kebutuhan dasar. Jangan kamu khawatir dan berkata. Nah, berkata itu seringkali nggak dibahas. Seringkali kita mengalami kesulitan, ya, misalnya kesulitan keuangan. Kita akan berkata nih, pertama-pertama kita ngomongnya mungkin ngeluh sama diri sendiri, besok-besoknya kita ngeluh ke tetangga, ke keluarga, ke kerabat, ke teman. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Aduh, uang sekolah gimana ya? Aduh, gimana ya? Itu mulai ngeluh, itu berkata loh, itu dalam konteks berkata. Yang paling ekstrim adalah pinjam uang. Saya adalah hamba Tuhan yang cukup vokal dalam hal itu. Karena saya paling nggak setuju kalau orang Kristen pinjam-pinjam uang. Itu malu-maluin soalnya. Malu-maluin itu sama aja seperti anak saya udah makan hari ini, tapi dia nggak lihat ada makanan buat besok di atas meja. Dia pergi ke tetangga sore-sore, dia ngetok tetangga, dia bilang, tante, om, bagi dong makanan. Loh, kamu bukannya anaknya Pak Billy? Bukannya kamu udah makan hari ini? Udah. Kamu minta apa dong? Minta makanan buat besok. Loh, bukannya besok papa sama mamamu akan kasih? Ya, aku belum lihat soalnya. Itu analoginya kayak begitu. Orang yang suka pinjam-pinjam uang. Saya ngomong begini karena saya sudah sempat dalam kondisi yang seperti itu. Saya masuk ke dalam perawatan asuransi saya nggak cover kok. Dan saya bukan tipe hamba Tuhan yang masukin ke sosial media dengan semua infus dan minta-minta sumbangan. Nggak ada saya kayak gitu-gituan. Saya bahkan waktu sakit 6 bulan, saya sama sekali nggak posting apa-apa. Saya postingnya hanya posting yang sama sekali orang nggak tahu. Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit. Dan waktu kami keluar dari rumah sakit, orang di rumah sakit bilang, Pak, udah lunas, bahkan kelebihan bayarnya. Saya nggak punya asuransi loh. Dan saya nggak tahu bagaimana harus bayarnya. Dan waktu akhirnya kita kelebihan uangnya, saya sampai bilang sama istri saya, cepat cari teman-teman yang sedang sakit, transfer ke mereka. Ini dari Tuhan, transfer ke mereka. Setiap kali kita punya pengertian kita punya akses, itu berarti kita melekat kepada sumber. Anak-anak kita kan melekat kepada kita sumbernya. Anak-anak kita kan nggak khawatir, nggak mikir besok mau makan apa. Udah tahu pasti akan ada makanan besok di meja. Bahkan anak-anak kita suka masuk kamar, mami, papi, izin GoPay dong. Sekarang suka begitu kan. Tiba-tiba diisiin aja tuh GoPay-nya. Mereka punya akses soalnya kepada orang tua. Kita tuh punya akses kepada bapak atau segala bapak, sumber atau segala sumber. Itu karakter tuh. Itu pembentukan karakter. Tapi Pak udah mepet Pak. Tapi Pak udah mentok Pak. Justru Tuhan suka posisi-posisi seperti itu. Karena ketika udah nggak mungkin, terus dapat jawaban, kesaksiannya dahsyat pasti. Wah, saya mau bersaksi, Tuhan tuh luar biasa, saya udah nggak bisa, udah nggak mungkin, tiba-tiba ada jalan gitu-gitu. Nah, itu dia kesaksiannya. Itu namanya akses. Apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena sumber kan, supply jalan terus supply-nya. Kita punya akses, jadi tenang aja. Saya percaya tadi Pak Evan juga udah kasih tahu kok. Jelas sekali dia bilang. Ketika dia melekat kepada sumbernya, dia bertobat, buk langsung sumbernya memberikan dia aliran yang luar biasa. Hutang terbayar semuanya. Dia selalu on time kok. Tapi memang ngeri-ngeri sedap. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu loh. Itu karakter. Itu baru namanya karakter yang terbentuk. Memang harus lewati itu. Kira-kira gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Billy. Saya mewakili Bu Cynthia. Mungkin Bu Cynthia ada pertanyaan kembali? Ada pertanyaan lagi dari jawaban Pak Billy? Ya, saya terima kasih Pak katanya. Ya, saya kembalikan ke host ya Bu Dia. Mari Bu Dia. Tolong di-unmute, Bu. Bu Dia. Terima kasih, ya. Terima kasih Bu Yuli udah bantu pertanyaan tadi, menyampaikan pertanyaan tadi kepada Mr. Billy. Ini ada sekarang yang Pak Ivan. Bu Dia, saya ada pertanyaan Bu Dia. Pak, mohon ditunggu sebentar. Pak, Oke. Pak Ivan dulu sudah raise hand, kemudian baru Pak Sofyan, dan kelihatannya ada lagi satu. Ya, mohon ditunggu ya Pak. Sekarang Pak Ivan dulu, silakan Pak Ivan. Halo, malam Pak Billy. Malam Pak. Gini Pak ya,
katanya kebetulan kan setiap orang kan menjalani proses kehidupannya masing-masing ya Pak. Gimana ya Pak? Saya kan juga lagi membutuhkan sesuatu, menantikan pertolongan Tuhan gitu. Gimana sih Pak supaya kita tetap teguh gitu Pak? Tetap teguh supaya kita tetap bersabar, supaya kita tetap supaya kita tetap bersabar gitu Pak, menantikan pertolongan Tuhan. Karena kan kita juga kayak secara jasmani kita juga kayak setelah sabar kok Tuhan jamin kayak gini aja ya. Apa mungkin proses apa gimana gitu. Gimana Pak supaya meneguhkan hati kita gitu. Terus terkait dengan ada yang harus diberesin dulu dalam hidup kita, kan kita kan juga semua kan punya sesuatu yang harus diberesin ya Pak. Maksud saya gimana Pak ya supaya kita tuh juga tetap fokus gitu, bisa berubah tanpa jatuh di lubang yang sama terus gitu loh Pak. Gimana caranya ya Pak? Pasti Pak. Ya, kalau supaya kita hidupnya tenang gitu ya, saya berkali-kali tulis di renungan saya, hati dan pikiran kita harus istirahat dalam Tuhan. Itu jelas firman Tuhan katakan kita harus rest in Him gitu ya. Pikiran dan hati kita tuh harus karena damai udah dikasih. Yohanes 14 ayat 27 dengan jelas damai ditinggalkan dan diberikan kepadamu. Jadi salah kita kalau kita nggak ngambil itu dan kita nggak rasakan itu, karena udah dikasih kok sama Tuhan. Caranya merasakan gimana Pak? Ya, perkatakan firman. Saya selalu katakan gini loh, setiap pagi kalau bangun pagi ya, saya mulai seperti Raja Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri. Jadi saya kalau pagi-pagi itu sudah punya kebiasaan begini, Tuhan, atau saya mengatakan, hai jiwaku, tenanglah engkau hari ini. Hai jiwaku, aku memperkatakan sukacita atasmu. Hai jiwaku, aku memperkatakan hikmat atasmu. Karena aku tahu bahwa damai dan sukacita sudah diberikan. Aku tahu hari ini iblis akan berusaha membohongi aku, tapi aku tahu akan diberikan hikmat, dan aku tahu bahwa jawaban Tuhan sudah berikan. Nah, ketika saya mulai memperkatakan itu, dan kita pastinya semua punya doa dan permohonan kepada Tuhan. Jangan biasakan doa itu diulang-ulang. Maksudnya permintaan yang sama diulang-ulang. Waktu saya sakit, saya bilang ini, Tuhan, saya percaya kesembuhan sudah saya terima, dan saya udah minta kesembuhan kemarin, saya bilang gitu ya. Berikutnya, saya penuhi hari-hari saya dengan ucapan syukur. Saya mulai ngomong gini, Tuhan terima kasih, bahwa hari ini saya percaya bahwa kesembuhan sudah saya terima. Saya percaya bahwa damai sudah saya terima, walaupun saya belum rasain. Bicara aja terus dengan iman. Tuhan, saya percaya bahwa sukacita Tuhan sudah saya rasakan, walaupun saya belum rasakan. Nah, dengan berjalannya waktu, ya semua yang saya perkatakan itu menjadi manifestasi dalam hidup saya tanpa saya sadari. Tanpa saya sadari, tiba-tiba hari itu saya penuh damai, dan setiap hari saya penuh damai, saya penuh sukacita, saya penuh hikmat gitu loh, penuh pengharapan akhirnya. Ya, jadi kalau jawaban terhadap itu sebenarnya itu. Ya, karena sudah dikasih, tinggal kita menerimanya, kita perkatakan firman setiap hari. Kemudian supaya kita nggak jatuh lagi ke dalam masalah yang sama. Itu yang saya selalu katakan dalam hidup ini, kita pasti punya kecenderungan karena tubuh ini sudah dikuasai sama dosa dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika saya menang hari ini atas sebuah dosa misalnya, atas sebuah cobaan misalnya, saya nggak bisa besok ya saya berbangga dengan apa yang saya alami kemarin. Karena pergumulan besok itu pergumulan yang berbeda lagi. Jadi besoknya saya akan mulai hari dengan hal yang sama. Karena setiap hari punya tantangan yang berbeda-beda gitu. Saya mulai katakan hal yang sama kepada jiwa saya. Saya mulai baca firman, saya mulai perkatakan firman. Di dalam mobil saya mulai perkatakan firman. Ketika saya mulai hati saya tidak teduh, saya mulai perkatakan firman. Ketika ada cobaan, saya katakan firman. Lama-kelamaan saya jadi terbiasa sama hal-hal gitu. Lama-kelamaan mulai pelan-pelan itu semua firman mulai menguasai saya. Itu yang saya katakan firman menguasai hidup. Jadi hidup dengan Tuhan bukan sekedar doa 5 menit, 10 menit aja, tapi sepanjang hari libatkan Tuhan di semua aspek hidup. Ajak dia ngobrol, minta hikmat dari dia, dan lambat laun tanpa kita sadari kita akan dikuasai sama firman, dikuasai sama semua yang dia sudah berikan. Ingat ya, damai sejahtera, sukacita, hikmat semua udah dikasih sama Tuhan. Jadi tinggal kita menerimanya dengan iman. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kuncinya ucapan syukur sama perkataan iman ya Pak? Pasti. Ucapan syukur adalah dasar dari penyembahan, ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Itu ucapan syukur. Ucapan syukur besar kok kuasanya. Ya sih Pak, karena kalau saat kita mengeluh kan kadang-kadang kan kata-kata negatif, gue nggak bisa lah, kayak gue nggak mungkin lah, itu aja kan keluar. Jadi mungkin itu secara tidak langsung
akan menjadikan bentuk dan karakter kita gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Makanya jangan khawatir dan berkata, kan Yesus sudah kasih tahu. Jadi jangan ngeluh. Ya, Pak. Saya akan coba Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Billy. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Effendi dan Mr. Billy yang sudah menjawab. Waktu sekarang saya serahkan kepada Bapak Sofyan yang tadi ingin bertanya kepada Mr. Billy. Silakan Pak Sofyan. Selamat malam, Pastor Billy. Terima kasih atas khotbah dan kesaksiannya, sungguh menguatkan saya sekeluarga nih, Pastor. Saya ada pertanyaan mengenai ini, Pastor, yang tadi Pastor saksikan mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah ini seperti kita sadari saat ini ya, kan kita sedang menghadapi pandemi corona dan ini kita kan tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Terkadang kita tuh sering mengeluh, jadi kenapa ya kok kita ini punya suatu permintaan yang menurut kita itu suatu kebutuhan bagi kita, tetapi itu tidak di mata Tuhan. Jadi nanti itu seolah-olah itu dibelokkan itu loh. Padahal itu menurut kita itu sesuatu yang urgent loh. Artinya benar-benar kita butuh. Nah itu yang mau saya tanyakan, Pastor. Bagaimana kita ini memiliki kepekaan, khususnya di tengah pandemi corona ini. Jangan sampai kita ini sebagai umat Kristen ini nanti akhirnya tuh ujung-ujungnya kita tuh berbalik, kita tuh menyangkali iman kita gitu loh. Kira-kira itu gimana, Pak Sur? Terima kasih. Ya, saya punya prinsip gini ya Pak. Kita itu kalau datang ke Tuhan tidak boleh bertransaksi sama Tuhan. Dalam apapun itu. Jadi seperti saya katakan tadi, kita minta A dikasihnya B sama Tuhan, ngucap syukur. Karena gini, Dia itu jelas-jelas adalah Allah Elohim, pencipta langit dan bumi. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Bayangin, Jo. Kita ini kayak debu lah sebenarnya. Jadi siapalah kita ini sebenarnya kan? Udah pasti kita punya keinginan itu, ini, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan ini yang saya belajar adalah banyak sekali pintu-pintu yang ditutup dan tertutup. Karena Tuhan tahu ada bahaya di balik pintu itu. Dan juga ada sesuatu yang kalau kita terima, kitanya belum siap. Seringkali ketika pintu-pintu itu ditutup, dia minta supaya, seperti tadi dikatakan, karakter kita yang bertumbuh. Jadi saya selalu punya prinsip begini, Pak. Ketika ada masalah, yang berubah bukan masalahnya, yang berubah sayanya. Jadi ketika saya mulai berubah, sayanya merdeka. Karena kesulitan semua itu tugasnya Tuhan, udah bukan tugas saya. Itu bukan ranah saya sama sekali. Dan apa yang saya pelajari ternyata, ya ini dari tahun lalu nih bukunya makin belum selesai karena ditambah-tambahin terus. Arti berkat yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama materi. Arti berkat yang sebenarnya adalah ketika melewati masalah, kitanya yang diubahkan Tuhan. Itu. Nah, ketika saya diubahkan Tuhan, sayanya makin kuat, makin tekun, makin penuh pengharapan dan lain sebagainya, kita biasanya hanya memerlukan satu pintu yang dibuka. Itu terjadi terobosan yang luar biasa. Bahkan yang terhilang lalu-lalu yang sudah terhilang itu digantikan Tuhan berkali-kali lipat, bahkan sama Tuhan. Jadi itu yang saya belajar. Dan satu lagi yang saya baru saja bahkan ini kira-kira 2 minggu lalu lagi saya udah kirim ke beberapa gereja ya Pak. Kita tuh nggak bisa kehilangan apapun sebenarnya. Karena kita bukan pemilik dari awal. Kita dipanggil dan diciptakan hanya sebagai pengelola kok. Jadi itu bagi saya memerdekakan sekali. Jadi kalau saya ini bukan pemilik, saya nggak bisa kehilangan apa-apa. Jadi kalau ada orang tanya gini sama saya, ada 3 pertanyaan yang orang selalu bertanya dan keluhkan lah ya selama pandemi. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, sama saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal. Jawaban saya adalah gini, kamu nggak pernah kehilangan pekerjaan. Loh, kenapa gitu Pak? Kamu lagi dipindahkan musim. Pekerjaan itu titipan Tuhan loh. Kamu nggak akan pernah kehilangan apapun kalau dari awal kamu bukan pemilik. Dari awal firman Tuhan dengan jelas kamu dipanggil sebagai pengelola. Mazmur 24 mengatakan apapun yang ada di bawah langit itu punya Tuhan. Kamu cuma manajer doang kok. Tapi Pak saya kehilangan income. Enggak, kamu nggak kehilangan income karena sumbernya Tuhan. Yang kamu ditutup itu keran dari sebuah pipa. Nanti ada keran lain yang Tuhan akan buka dan lebih dahsyat kerannya. Gitu loh. Jadi kamu nggak bisa kehilangan apapun. Lupa saya kehilangan orang yang saya dikasih. Kamu nggak baca di Korintus dikatakan, kamu kenapa seperti orang dunia menangis? Karena orang-orang itu sudah di dalam pangkuan Tuhan. Satu hari kita akan ketemu lagi sama mereka. Jelas kita berduka, jelas. Nggak masalah. Tapi saya nggak akan pernah kehilangan dia. Karena satu waktu nanti saya akan berjumpa dengan dia. Kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi dengan pengertian itu, kita nggak bisa kehilangan apa-apa. Dan dengan pengertian itu, kitanya yang harus diubahkan Tuhan. Dan saya percaya nanti Pak Sofyan ada pintu yang dibukakan. Mungkin cuma satu, Pak, tapi terobosannya luar biasa, dan yang terhilang digantikan berkali-kali lipat, Pak. Karena Bapak anaknya dia soalnya.
Amin. Jadi nggak usah takut Pak. Yang penting di dalam musim ini fokus Bapak yang berubah dulu. Karakter saya berubah. Saya mau beresin sama Tuhan apapun, saya bertumbuh di dalam karakter ilahi. Nanti lihat, tinggal tunggu waktu kok Pak. Kita punya akses soalnya kepada sumber atau segala sumber. Iya, makasih banyak nih. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa, Pastor. Puji Tuhan Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa, kita banyak pertanyaan ya, tetapi karena waktunya ini sudah sampai, ya waktunya udah habis, saya mohon maaf pada Pak Effendi yang akan mau saksi ya, karena ini sesi pertanyaan dan mungkin minggu depan kalau mau saksi diperbolehkan, silakan Pak hadir kembali. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pastor Billy untuk doa penutup dan doa berkat, mungkin dari Pak Haji ada pengumuman atau sesuatu yang disampaikan, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih.